Kampung Sasirangan terletak di Jalan Seberang Masjid, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kampung ini dinamakan Seberang Masjid karena dahulu kampung ini berseberangan dengan Masjid Jami Banjarmasin. Lokasi Kampung Sasirangan berada di samping jembatan Pasar Lama. Kampung seberang masjid ini merupakan salah satu objek wisata yang menawarkan beragam souvenir, kerajinan, kain, dan busana Sasirangan sejak tahun 2010. Di Kampung Sasirangan ini, warga bisa berbelanja atau melihat langsung proses pembuatan kain dengan beragam motif dan warna yang menawan. Pengunjung berkata, Kampung Sasirangan Banjarmasin ini menjadi destinasi wisata bagi warga yang ingin merasakan kehidupan tradisional di Kalimantan Selatan. Kampung Sasirangan ini sering menjadikan rujukan bagi wisatawan untuk membeli produk Sasirangan, baik dalam jumlah satuan maupun pesanan besar. Kampung Sasirangan di Banjarmasin bukan hanya tempat membuat kain khas Banjar, tetapi juga contoh kehidupan masyarakat yang rukun dan saling mendukung. Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa warga di kampung ini hidup dengan rasa kekeluargaan yang tinggi karena sebagian besar adalah penduduk asli dan masih memiliki hubungan erat keluarga. Lutfiatun Hasanah, kami dari Bimbingan Konseling Universitas Lambung Mangkurat, Pak. Ya, Kalau boleh tahu nama pian siapa? nama kita Muhammad Fauji, Nggih, umur pian kira-kira berapa, Pak? 60 tahun. 60 tahun. Nggih. Bapak itu sudah tinggal di kampung ini dari kapan ya, Pak? Oh, sudah mulai kecil dari lahir sudah tinggal di sini. Oh, Kurangnya sudah. nggih. Menurut pian suasana dulu dan sekarang itu gimana, Pak? Apakah beda atau masih sama? Kalau dilihat dari perkembangan ekonomi maksudnya, Nggih. alhamdulillah agak ada maju lah Oh, ada dibandingkan kemajuan. dulu. Nggih. Nah, menurut Bapak, apa sih yang paling khas dari Kampung Sasirangan ini? Di Kampung Sisilangan ini yang khas saat ini yang terkenal, yang memang awal di sini awal-awal pemula membuatkan Sisilangan di sini nih asal Oh, penemunya di kampung sini. Oh, Jadi yang menonjol di sini khas di sini ialah pembuatan kain Sisilangan. Oh, ini. Hmm. Menurut Pian, anak-anak muda di sini itu masih banyak yang masih mau berdagang melanjutkan usaha dari turun-temurun dari ibu atau bapaknya itu apa? Menurut Pian tuh anak muda itu masih tertarik atau kadang melanjutkan usaha orang tua? Ada sebagian yang masih melanjutkan, bahkan yang Oh, kebanyakan ibu-ibu yang menjahit, pengrajinnya di pengrajinnya. Sainggi. Mm. Kalau ada pedagang baru dari luar yang ikut jualan di sini, warga itu biasanya gimana tanggapannya, Pak? Atau apakah menerima atau merasa tersaingi mungkin atau kayak gimana gitu? Itu umumnya kan kita namanya orang berusaha bebas ya. Inggih. Mereka juga punya hak untuk berusaha dimanapun berada, Inggih. sepanjang tidak mengganggu, tidak merugikan orang lain. Jadi kita welcome ya, terima aja. Oh, Tidak iya. masalah ya, tidak ada bahasa persaingan juga tidak ada. Biasanya para pedagang di sini tuh akur atau tidak, Pak? Atau kadang ada mungkin berselisih lah? Alhamdulillah selama ini belum pernah ada yang Belum pernah perselisihan ada. itu ya. Inggih. Jalan dengan damai, rezeki masing-masing ya. Oh, iya, alhamdulillah. Warga di sini masih sering kerja bakti atau bikin acara bareng kayak itu apa? Oh, kita sering, bahkan kita beberapa kali mengadakan kerja bakti sini, sering juga datangkan dari Banjar TV, itu ada di YouTube ada. Oh, inggih. Mm-mm. Berarti masih sering Pak. Ya. Biasanya banyak lah pembeli atau wisatawan dari luar. Oh, kalau wisatawan itu alhamdulillah banyak, Mas. Jadi kadang-kadang datang dari artis, dari pemerintah pusat, wakil presiden juga pernah datang ke sini. Oh, ini. Biasanya ada. Oh, Ya, biasanya kan mereka misalnya dari salah satu grup band apa datang konser ke Banjar, mereka pasti ke sini. Oh, mencari oleh-oleh. Oleh-oleh, untuk oleh-oleh. Inggih. Menurut Pian orang luar tuh melihat
atau menilai kampung Sasirangan tuh kayak gimana, Pak? Ya mungkin ya mungkin karena dulunya tadi kan kurang begitu dikenal ya Kampung Iya. Sasirangan. Mmm. Dulunya kalau aslinya namanya Kampung Seberang Masjid. Karena ya Oh. namanya kan karena Nggih nih hampir 70% lah nggih. penduduknya nih usaha kain sasirangan, Mhm. maka disebutlah Kampung Sasirangan. Jadi orang lain tuh melihat tuh mungkin ya ada kemajuan lah. Oh, inggih. Hmm. Kalau boleh tahu, berdirinya Kampung Sasirangan itu dari tahun berapa, Pak? Mungkin kalau awal-awal Mhm. tadi itu kan mungkin sudah 40 atau 50 tahun lebih lah. Oh, Karena inggih. kalau awalnya tuh kan dari ini, dari kain apa itu, Sari Gading. Mhm. Oh, inggih. Itu awal-awalnya kan dijual kan di pinggir sungai, di Lanting, rumah terapung tuh. Nah, Betul. akhirnya dikembang-kembangkan jadilah kain sisirangan. Nah, kalau Heeh. Sari Gading itu kan bahannya kan dari alami, dari Mhm. jana, dari apa tuh. Kalau kain-kain sisirangan kayak itu kan itu dari obat-obatan. Obat, iya. Karena dimodifikasi jadilah Nggih. kain sisirangan. Oh, Jadi iya. awal-awal kain sisirangan tuh di sini. Oh, inggih. Misalnya nih kalau ada perubahan misalnya cara jualan atau gaya hidup anak muda biasanya, reaksi masyarakat itu seperti apa sih, Pak? Biasa aja, karena kan Oh. perkembangan ya memang ya Oh, inggih. kebanyakan anak muda kan ngikutin perkembangan lah. Inggih, bujur. Mhm. Biasanya orang yang berjualan sasirangan di sini tuh pekerjaannya tetap atau pekerjaan sampingan aja, Pak? Ada tetap, ada sampingan. Oh, Mhm. inggih. Ada nggak semacam dorongan atau tekanan supaya ikut tradisi dagang kayak kebanyakan warga gitu, Pak, di Di sini? sini bebas aja siapa yang mau berusaha, mau Nggih. belajar, mau apa, ada semangatnya, silakan juga jadi masalah. Mhm. Kalau interaksi warga di sini seperti apa, Pak? Misalnya masih saling membantu antar tetangga kah? Atau sudah kayak, seperti di kota biasanya, acuh gitu masing-masing sama tetangga? Kalau di sini alhamdulillah ya karena di kampung ya, karena di Nggih. sini kebanyakan boleh dikatakan 90% tuh penduduk asli di sini. Oh, Jadi inggih. tetangga-tetangga ini masih ada hubungan keluarga. Oh, iya. Jadi, kami di sini kompak, ibu-ibu sini bahkan ada punya perkumpulan PKK tiap setengah bulan sekali ada Oh. kumpulan di sini, Oh, arisan. inggih. Ada pengajian juga. Kalau biasanya kumpul-kumpul PKK itu kegiatannya ngapain, Pak? Terus sampai arisan kadang-kadang ada, apa istilahnya tuh, Kerajinan? iya ada kerajinan sedikit ada, Heeh. terus apalagi misalnya ada mendatangkan dari apa, ada misalnya Oh, mhm. inggih. Eee, menurut Pian, apa sih yang bikin warga di sini tuh tetap kompak meskipun banyak perubahan? Ya tadi karena ikatan emosionalnya masih kuat Oh, di sini. inggih, karena berkeluarga tadi ya, Iya Pak? iya, Inggih. mhm. Pian sebagai tokoh masyarakat di sini perannya kayak gimana buat menjaga kekompakan warga di sini? Apakah masih melaksanakan musyawarah, gotong royong, dan lomba-lomba hari besar misalnya? Oh iya kalau kita di sini tetap sepanjang warga di sini apa Mhm. istilahnya aman, damai, Nggih. artinya di sini tetap melaksanakan gotong royong juga. Bahkan Mhm. kita setiap kali gotong royong tuh selalu mengundang TV lokal. Itu Oh, ada inggih di YouTube masih ada. Terus inggih. samping itu juga ibu-ibu di sini mengadakan tiap tahun itu Mhm. kurban sapi. Oh, nggih, kurban sapi ya. Itu dilaksanakan oleh ibu-ibu PKK. Kalau biasanya 17-an tuh kayak gimana, Oh Pak? itu pun ada juga di YouTube tuh. Oh, 17-an, Kemarin nggih. diliput juga oleh Banjar TV juga tuh ada di YouTube. Inggih. Jadi acara jilbah di depan sini kemarin tuh tahun Mhm. tadi. Tiap tahun itu kita harus di apa diliput oleh Banjar TV. Eee, kalau 17-an biasanya tuh lomba buat anak-anak aja kah atau sama orang tuanya biasanya, Pak? Umumnya asalnya itu anak-anak Mhm. jalan hias apa jalan santai, sepeda Oh, hias itu iya. ditambahi dengan apa lomba yang dewasa lah. Oh, inggih. Hmm. Eee, kan Pian di sini berjualan sasirangan juga, Pak. Hmm. Sudah berapa lama Pian berjualan sasirangan itu? Anjir aja lah kita Oh, coba-coba oh, jualan. inggih. Mm-mm. Awalnya gimana Pian bisa tertarik berjualan sasirangan? Ini sebenarnya yang punya ini bukan kita punya anak. Oh, inggih. Karena mungkin perkembangannya bagus kan. Mhm. Dia jual lewat online lumayan rame nih. Mhm. Banyak pesanan juga kan. Iya, alhamdulillah. Istilahnya alhamdulillah ya dari Mhm. apa? Cuman dari madrasah, dari mana tuh ya? Dari Oh. Manapahan ada Oh, 400-an misalnya. inggih. Terus dari Kebanyakan online? ada online, ada yang Oh. sudah tahu ada datang sini. Bahkan dari kemarin dari ini dari Rumah Sakit Ulin banyak Mhm. yang mesan sini. Oh. Terus dari kelurahan apa? Oman Mhm. semuanya mau ambil sini.
Jadi Pian berjualan online atau ada tokonya juga kah? Enggak sih, Atau di rumah oh aja. di rumah aja berarti Pian lah, tapi banyak dikenal Sudah sudah alhamdulillah ada. ini. Biasanya bahan atau motifnya itu dapat inspirasi dari mana Pak untuk pensirangan? Kadang-kadang ya anu aja, mengikuti perkembangan yang mana anu kadang-kadang yang membeli ini ada punya contoh sendiri, Oh kita bisa iya. meniru. Oh iya Pak. Mhm. Sekarang jualannya lebih rame pas kapan? Hari biasa atau kalau ada acara tertentu gitu Pak? Nah, sama aja hari-hari anu tuh, cuma Oh. yang agak anu tuh kalau kalau di depan di toko tuh Mm-mm. yang rame itu iya biasanya hari Sabtu. Oh Karena mungkin kan inggih. ada yang pulang ke Jawa atau apa kan Oh inggih, oleh-oleh. weekend lah, Mhm. inggih. Menurut Pian, pembeli sekarang itu lebih suka model atau warna yang kayak gimana, Pak? Masing-masing selera mereka Oh inggih, macam-macam. masing-masing selera ya? Mhm. Mm-mm. Ada pengaruh nggak dari media sosial atau wisatawan terhadap jualan sesirangan ini? Ya ada pengaruhnya. Inggih. Pengaruhnya kan di media sosial kita input di anu kan Inggih. hasilnya tuh ditampilkan lah anu di sosial Dipromosikan. promosikan. Inggih. Inggih. Jadi lebih terkenal gitu lah, Pak. Ya, Jadi banyak pembelinya. karena sini kan tradisi kita mengembangkan budaya khas Banjar. Iya. Persaingan antar penjual di sini itu seperti apa, Pak? Misalnya dari harga atau dari promosinya kayak gimana? Persaingannya tuh Inggih. paling ya ada harga lah. Inggih. Sedikit juga nggak anu lah, nggak gitu anu. Tapi nggak ada masalah itu. Oh, inggih, betul. Apa harapan Pian untuk Kampung Sasirangan ke depan? Ya harapan untuk kedepannya bisa lebih maju lagi, bisa Iya. dikenal lagi kemana-mana nih untuk kain Sasirangan karena kita ini menunjukkan budaya kearifan lokal Banjarmasin. Iya, amin. Menurut Pian nilai-nilai apa sih yang paling penting dijaga biar warga tuh tetap rukun? Oh iya, Iya. di samping itu untuk warga di sini supaya tetap rukun, damai, kita kan ibu-ibu di sini setengah bulan sekali mengadakan dakwah. Oh, inggih. Dakwah. Jadi kan mungkin di situ ada siraman rohaninya, Oh, gimana cara hidup. Pian ada pesan nggak buat anak-anak muda biar tetap bangga sama Kampung Sasirangan dan budayanya? Ya kita sebagai warga anggaplah bantu sedikit pada almarhum anak muda agar tetap menampilkan kebudayaan kebudayaan kita di Banjarmasin ini. Artinya silakan memakai pakaian yang modern-modern tapi jangan ditinggalkan khas Sasirangannya. Itu jadi harus bangga lah. Nah, mungkin itu aja dulu dari kami, Pak. Terima kasih banyak Pak sudah menyempatkan waktunya. Para pedagang tidak saling bersaing secara negatif, mereka justru membantu. Jika ada pembeli yang mencari barang dan tidak tersedia di tempat pedagang tersebut, maka pedagang tersebut akan mengarahkan pembeli ke pedagang lain. Ini menunjukkan bahwa hubungan antar keluarga sangat baik dan penuh kerjasama. Warga tidak merasa iri atau takut tersaingi karena mereka percaya bahwa rezeki sudah diatur dan yang paling penting adalah saling mendukung. Ulun ke sana sama kawanan dari jurusan bimbingan konseling Universitas Lambung Mangkurat. Itu sebelumnya kami di sini mau melaksanakan tugas observasi dan wawancara dari mata kuliah psikologi sosial. Nah, kalau boleh tahu nama ibu siapa? Kalau umur Pian? Umurku 43. Oh iya. Nama brand Sasirangannya Mama Firman Sasirangan. Oh iya. Jadi ibu sudah tinggal di kampung ini dari kapan, Bu? Aku sih sudah dari berapa ya? Yang pokoknya dari lahir. Oh, dari lahir. Iya. Pian melaksanakan bisnis ini dari turun-temurun atau dari Pian, Bu? Nah, kalau ini sih dari turun-temurun, cuma aku kan asal kerja dulu di tempat senior-senior. Oh, iya. Jadi kan aku sharing ilmunya, aku punya modal pelan-pelan, bikin sendiri. Oh iya. Menurut Ibu apa sih yang khas dari Kampung Sasirangan ini, Bu? Yang di kampungnya atau Sasirangan? Kampung Sasirangan
lebih tepatnya mungkin. Kalau kampung sasirangan ini kan ya dominan kan orang pengrajin sasirangan, jual-jualnya sasirangan. Tapi kan jual sasirangan pun nggak mesti kayak jual kain, kan macam-macam. Udah ada baju-baju jadi, kemeja, busana, udah ada tas-tas, udah ada tempat tisu atau tempat kayak gini ada sudah dibikin topi, laung, ada sel kecil sudah. Maksudnya nggak monoton cuman kain aja. Sekarang udah dibikin yang macam-macam lah. Biasanya Bu yang beli kain sasirangan di Ibu itu dari luar itu biasanya sekolah atau siapa aja gitu? Dari kantoran bisa, dari kantoran dinas ada, dari sekolah ada, yang di Bati-Bati. Kalau pelanggan-pelanggan sih ada yang dari Kota Baru, Kandangan, Barabai, Hulu Sungai. Cuma kalau sudah di luar provinsi ada sih, dari Surabaya ada, di Jakarta ada. Sama kalau kita kan masih di Kaltim ada. Cuman kan mereka itu kan pelanggan-pelanggan yang nggak semestinya beli, cuma yang sering beli itu yang di dalam kota ini. Kalau boleh tahu, ini nih pekerjaan tetap Pian atau pekerjaan sambil ngajar Bu? Kalau bagi aku sih memang pekerjaan tetap karena kan kami udah usaha. Oh iya. Nah, istilahnya sudah asalnya aku sudah mencintai dengan duniaku yang di sini. Karena semuanya kan aku memang kerja sih, cuma kan karena aku kan ibu rumah tangga, gak bisa harus keluar terus setiap hari kan anak-anak kan nggak ada yang jaga. Jadi kan istilahnya aku tetapkan aja aku jadi wirausaha, jadi aku kan bekerja di rumah, cuma kan online kita mainkan juga, jadi kadang kan teman-teman dari mulut ke mulut, nah dari pelanggan yang penting kan kita menampilkan hasil kualitas yang terbaik, pelayanan kita harus ramah tamah, kan orang dagang harus kayak gitu. Nah, cuma kan kadang pembeli kan ada yang ngeyel, kadang ada yang nawar, tapi kita kan tetap menyikapinya seperti dengan lapang dada. Ya kalau kita cocok harga kita jualin, kalau enggak kan kita tolak pelan-pelan. Nah, Pian sendiri kan Pian ini yang pemilik usahanya ya Bu. Pian punya karyawan kira-kira berapa? kalau aku sih aku punya karyawan ada 4. Nah, yang mola 1, yang warna 1, yang bikin pola 1, yang kalau ngerajut sih banyak. Cuma ngerajut ini di luar pada rumah aku. Aku bagi aja ke rumah-rumah mereka, banyak sekitar 20. Kalau yang ngerajut yang nah itu. Kalau itu kan kami nggak bisa mengkelapis sendiri karena itu kan harus perlu orang banyak. Nah, cuma kalau yang bagian warna, ngaret kami ada 4 yang tetap di rumah kami di sini. Termasuk kami 2. Kalau abang sih bikin pola, yang bikin ininya. Kalau bapak tuh nah. Kalau mengerjakan kain sasirangan ini biasanya setiap hari atau ada hari-hari tertentu? Mengerjakan sasirangan ini setiap hari atau ada hari-hari tertentu? Kalau untuk pesanan sih ya minimal aku kan kerja tuh setiap hari dari Senin sampai Sabtu. Cuman kan di dalam 1 minggu itu kadang kita kan kalau kita ada acara atau apa bisa libur. Karena kan kami kan wirausaha kan terserah di kaminya. Nah mau kerjanya tuh mau jam berapa. Yang penting kan target kami harus sesuai dengan konsumen. Kalau konsumen minta 1 bulan kami usahain kalau itu 3 minggu selesainya. Nah cuma kalau memang pas-pasan ya alhamdulillah. Kan kita nggak tahu kendala-kendala. Mungkin kita habis pernah ada sakit atau ada acara kawinan atau ada harinya hujan. Nah cuma kan kita mengusahakan menampilkan yang terbaik. Tahapan pembuatan sasirangan ini apa Bu? Dari awal sampai Ada 9 proses sih. Pertama kita bikin pola dulu dari ini. Nah terserah dari karton Jakarta bisa. Karton kan karton yang orang bikin kotak-kotak. Nah bikin ini, habis itu kita pola nih di sini di kain putih. Nah habis di kain putih kita rajut kayak tadi. Nah itu kan ngerajut, tusuk jarum, makanya kan sasirangan. Sanya itu 1, sirang itu jelujur, jadi kan 1 jelujur, makanya kan sasirangan. Kan ada sejarahnya ini, coba kamu cari di Google tuh. Kan ada dari pertapaan Patih Lampung Mangkurat, berlayar pakai rakit, beberakit. Orang berakit apa namanya, yang dari buluh-buluh kita zaman dahulu tuh kan buluh loh, jangan kan dipanggil rakit itu sampai ke daerah rantau. Nah selama 40 hari 40 malam, jadi kan di dalam stop ada di daerah rantau itu ada ulekan banyu yang putaran pusaran. Nah dalam pusaran tuh keluar suara. Nah suara itu suara putri. Mbak Putri itu tuh kan kalau kita orang Banjar lah bilang, kita ngomong Banjar aja nah.
Kalau pian bisa menyediain kain tenun yang ditenun oleh 40 orang perawan selama 1 hari 1 malam selesai, ulun muncul di permukaan. Kata suara yang di dalam ulakan tadi, tapi disetujui. Tapi kan apa lagu mengkurat kan mensetujui, karena persyaratannya kan dibikinnya dianggapnya bisa disetujui, dibikinkannya tenun. Jadi tenun orang 40 perawan yang bikinnya. Nah, makanya kan jadi sisiran ada sejarahnya. Itu berarti Nah, sejarah lalu juga. mau muncul Putri Junjung Dewi. Sejarahnya kan bukan kamu cari sejarah Sasirangan. Nah, makanya kan Sasirangan ini sebenarnya nggak boleh dibikin sembarangan. Makanya kan dulu tuh kan orang buat bertambah-tambah kah sahabatannya. Nah, yang laung-laung kuning. Ada ayunan, ada orang anu sering garing, ada kalau kan anak-anak bahari panas-panas biar awaknya aja. Ditutupi sama laung itu. Nah, itu pun yang bikinnya kada orang sembarangan. Ada bisa kayak kita yang kalau orang lagi berhalangan haid kada boleh. Harus bersuci. Perawan yang beneran. Bukan perawan ting-ting lah. Kayak maklum lah zaman sekarang aku ngerti aja tuh sudah dunia. Tapi kan itu tergantung merekanya. Misalnya kalau yang kita suami istri harus bersih dari junub. Nah, misalnya kita harus mandi dulu, ada air wudunya, ada hari apanya kita harus itu diukup di atas dupa atau menyan. Hari-harinya ada, nggak boleh telingkah, ditempel tuh nggak boleh. Misalnya nggak boleh kita sembarang kayak kita melingkah-lingkah pakaian tuh nggak boleh. Berarti yang penggunaan serangan yang buat pengobatan itu benar-benar ampuh lah Bu. Ya insya Allah sih dengan izin Allah kita. Kalau aku sih alhamdulillah kami kadang menggunakan kayak gitu Pak. Nah, cuman aku cuma tahu. Nah, cuma kan kerjaannya memang kayak gitu. Cuma sebagian ada sih yang pakai kalau memang orang percaya kan memang tradisinya. Nah, cuma kan kita kan ya Allah juga lah yang menyembuhkan. Kalau kita tampilkan kita akhirnya kita jadi sirik kecil. Nggak boleh kita. Cuman kita kan cuman tradisi. Kita disuruh pakai ya pakai. Kami kan syariat kah orang bilang. Nah, cuma kita kan bismillah dengan izin Allah, izin Rasulullah. Kalau memang sembuh perantaranya lewat jalannya kita memakai itu, ya insya Allah sembuh. Nah, cuman kita bukan dianya itu yang menyembuhkan, cuma mungkin karena prasarananya di situ. Sama aja kayak kita, aku punya hajat mau ziarah ke Amuntai misalkan. Kamu orang mana nih semuanya? Orang Banjar aja semua. Tanjung. Nah, orang Tanjung. Aku di Tanjung tuh ada paman tuh di Murung Pudak tuh dekat Obor. Makanya kan kita punya hajat ya pengen ke Amuntai. Kan Amuntai itu kan ada pertapaan Pangarep Suryanata, ada pemandian putri-putri, itu ada Putri Mayang Sari, Junjung Gue, kan ada 7 putri di situ. Nah, katanya kan menurut mitos sih, cuma walau alam lah. Nah, kalau kita mandi di situ bikin cantik. Nah, Cari jodoh. cari jodoh dimudahkan, tapi kan kita mungkin syariat ya boleh lah. Cuma kan kita bukannya pas kita lantar kasih itu kalau kita dapat jodoh, jangan juga sih. Kan mungkin Allah sudah menetapkannya mungkin di situ. Nah, jadi kita kadang hati-hati kalau kita muslim ini, jangan salah kaprah. Nah, selama pian berjualan ini ada berselisih sama penjual lain misalnya, atau ada pembeli yang kayaknya Itu hukum dagang. bermasalah. Ya pasti ada. Cuman kan kita kembali ke dirinya kita masing-masing. Caranya kita menghadapi tantangan bisnis dan persaingan dagang, kan mereka mungkin dari harga mungkin turun atau dari kualitas mungkin kayak gimana. Nah, kalau kami sih yang penting kualitas kami yang terbaik, bahan kami yang terbaik, harga kami standar. Nah, harga ini pun kan dilihat dari pola-pola. Kalau pola semakin rumit semakin mahal. Karena kita harga ini kan seni. Nah, kan kita kan kadang kita yang ngerajut, ya Allah, ulun lawas saja sampai 3 hari hanya tuntung ya. Kan ada yang 4 hari. Kita kan menghargai waktu mereka. Kita kasih uang lebih mungkin berapa puluh, berapa ribu atau berapa lah. Yang penting kita lihat di situ berapa. Oh, sekian upah rajutnya sekian. Yang warna kasihan tangannya kadang ada merah, ada kuning, kadang kena air panas. Kita hargain yang warna. Maksudnya kita kan yang penting harganya memasar, istilahnya cuma nggak pasaran. Yang penting maksudnya memasar tapi nggak pasaran. Nah, kita kan bikin yang limit edition. Maksudnya kita kalau kita kelas butik sih ada sebagian, tapi kita kelas yang pasar ada. Makanya kami kan ada terima katar, partai dan eceran. Kalau bagian mau dagang ecer ada di kami. Kalau mau bagian-bagian kelas yang elit ada. Bagian-bagian kayak gini. Apa sih Bu dampak pembuatan serangan ini?
selama ini? Kalau untuk aku pribadi sih palingnya capek itu biasalah kalau kita kerja. Kalau anak-anak kan kalau yang remaja kan paling mereka ogah-ogahan kalau mau, kalau ada ya sudah kada bisa dipaksa. Nah cuma kalau untuk gatal-gatal alhamdulillah kami kededa. Oh ini. Air pun kami menggunakan aman. Oh iya. Jadinya kan bayi-bayi anak-anak kami sehat-sehat gemuk-gemuk. Nah kucing kami pun gemuk. Nah cuman aku kada tahu kalau yang di lain. Karena kami kan memang menjaga tingkat kehati-hatian dalam bekerja. Pertama kami makan dulu pagi, kita menggunakan minum air putih yang banyak sesuai dengan takaran. Habis itu kita mandi kalau sudah selesai, kita menggunakan masker, sepatu boot, nah pakai sarung tangan, udara yang harus ada ventilasi udara. Kalau dalam ruangan harus ada celah-celah, karena kita kan harus mengeluarkan udara yang asap yang berbau kimia itu. Nah itu makanya kan kami mungkin karena mereka yang sakit itu mungkin karena mereka kurang menjaga kehati-hatian atau kurang waspada. Jadi istilahnya jangan menyalahkan sasirangan. Sebenarnya sasirangan ini kalau bagi aku pribadi sih gak ada masalah. Buktinya aku selama ini sudah hampir 20 tahun. Kalau yang sudah aku warna pribadi ini aja aku sendiri kadang hampir 3.000 atau 4.000 lebih kain mungkin aku warna yang untuk aku pribadi. Ya, istilahnya aku kalau aku satu hari bisa ngerjain 50 lembar bisa kalau aku pribadi. Cuman aku tuh khusus yang mewarnanya aja. Cuma kalau yang bagian karet lain, yang bagian membungkus beda. Cuma kalau untuk pencelupan, pewarnaan, takaran tuh aku khusus yang menangani. Anak muda di sini biasanya mau lah Bu melanjutkan usaha saya turun temurun nih. Kalau sebagian sih ya maklum lah anak muda lah. Kalau ya kebanyakan sih sudah hampir kuliah. Cuma aku nggak meremehkan mereka. Cuma kan kami pelan-pelan merangkul. Kan anak muda kan sukanya nongkrong, begadang. Apalagi kan sudah dunia yang bercampur, dunia ada dunia hitam, ada dunia ini. Kan kamu paham aja lah, nggak usah uraikan gitu. Nah, jadi kan kita termasuk kan aku pun punya anak cowok nih 2. Cuma alhamdulillah sudah kau bisa mengatasin. Nah, cuma anakku pun masih nggak mau ini. Masih belum mendalamin ini. Mereka masing-masing dengan jurusan mereka. Ada yang pintar main online. Cuma kalau dagangan orang tuanya dikira diorderkannya. Cuma kalau membantu-bantu, cuma masih belum kalau menjiwai ya di sini. Sebenarnya sih bagusnya kan kita nurunin ke anak. Nah, cuma kalau ada adikku alhamdulillah sudah ada. Makanya kadang ponaan-ponaan ajarin kalau kamu mau jadi pebisnis yang hebat, kita pelan-pelan dari nol dulu. Nah, kamu daripada kerja di orang dimarahin, kan salah sedikit potong. Masih Bu, bagaimana cara warga berinteraksi dengan pembeli atau wisatawan yang dari luar daerah? Ya kelihatannya sih kayak biasa-biasa aja lah, tapi kan Islamnya lumayan ada pendapatan buat mereka kan, buat yang jaga parkir misalkan kan dapat kebagian buat ngerahin bis-bis mereka. Nah yang toko-toko yang agak-agak yang sepi kan dikunjungin oleh, nah lumayan sih dampaknya positif lah kalau ada tamu-tamu wisatawan itu. Nah misalnya ada anak-anak muda yang mau ngebantu ngebawain tasnya ke mobil dikasih uang. Kalau wisatawan dari luar negeri gitu adalah Bu pernah? Kemarin ada orang Taiwan. Itu cara berkomunikasinya itu seperti apa Bu? Ada penerjemah. Jadi kan aku ngomong sama penerjemah aja. Cuman kalau dia bisa Inggris, kalau aku pelan-pelan sedikit-sedikit aku paham. Cuma kalau kecepatan aku nggak ngerti. Kalau yang agak-agak yang lokal-lokal aja bahasanya kan aku kan dikit-dikit kan belajar juga bahasa Inggris. Takutnya kalau ada tamu luar. Cuma penerjemah ada. Jadi kadang penerjemah ngomong ke dia, penerjemah ngomong ke aku. Kadang kan nanya ini maksudnya berapa harga, aku bilang kan 250. Dia kasih tahu sama itunya. Nah, bisa ditawar bisa, aku bilang kalau belinya banyak kasih diskon. Dan dia lagi yang ngasih tahu. Kemarin beli 10 mereka, kasih diskon. Good ya mereka bagus. Contohnya kan good kan God kan beda. God kan God Father ada, kan God Allah ada. Kan? Nah jadi good bahasa tuh bagus tuh. Selama penjualan ini ada Bu perselisihan misalnya antar penjual di sini kayak gitu? Kalau untuk saat ini sih alhamdulillah kada ada apa. Nah, mereka istilahnya kita kan profesional aja lah berdagang. Yang penting kan kalau kita selama muslim kita ngerti agama, kan kemana pembeli yang menuju itu rezeki mereka. Nah, terkadang malahan aku pun kadang kalau misalnya mereka ke tempat aku, nah malahan kan barang aku kerja yang dicari mereka, aku sarankan ke teman aku yang di samping. Bisa. Nah, terkadang temanku nanti kamu ada aja dapat dari aku, kan saling berkolaborasi. Nah, jadi
kan aku barangku nggak ada, aku ambilin teman. Kamu harganya berapa? Misalnya 200, aku kasih ke sini 2,5. Kan 50 lumayan buat aku. Temanku dapat, aku dapat. Nah kayak gitu kadang. Nah jadi kan aku sambil membantu. Kan kadang kan kalau tamu-tamu kalau barangku nggak lengkap kan, aku minjam barang teman nih. Nah kamu berapa naruh harga? Nanti dibayar. Misalnya nggak laku kan aku balikin. Nah ini barangmu sekian catatin. Nah di samping kadang kan mereka tamu nggak mau ke sana kemari nggak. Aku tahu di satu tempat aja. Sediaan kak, sediaan bu barang. Oke, insya Allah nanti disediain. Nanti mungkin kami sekian jam sekian mau ke sini. Nah kalau mau jalan-jalan ke lokasi yang lain masih banyak sih dagang-dagang. Aku sadar kadang aku pun yang bawa ke tempat mereka, berbagi rezeki lah. Nah tergantung pembelinya itu mau kemana. Kadang sudah cuma kan kadang alhamdulillah sih dari teman-teman berbagi sedikit-sedikit. Cuma mereka untung, aku untung. Ada bagiannya gitu Pak. Apa dropship kah orang bilang tuh? Dagang dropship. Nah, ada ingat aku lupa. Cuma aku masih belum belajar lagi. Cuma aku sudah ngeliat di WA kemarin tuh dilajarin. Jadi kadang kita menyuplai barang tuh walaupun kita kosong di depan ada. Jadi kita nggak kekurangan di barang kita. Cuma tetap nama kita yang ngirim. Atau dropship namanya kalau nggak salah itu. Nah Bu, selama pian tinggal di kampung Sirangan ini bertetangga itu lebih ke rumpun atau mungkin kayak seperti kehidupan di kota kayak ada masing-masing aja gitu kan Bu? Kalau untuk saat ini sih karena aku memang sih kalau nggak berteman sih nggak juga. Cuma karena aku orang kerja kan, kadang paling kan tegur sapa aja, nggak bisa kayak kalau saya duduk-duduk nongkrong-nongkrong tuh nggak bisa karena aku nggak ada waktu. Cuma kalau ada orang undangan hajatan pasti datang, atau yasinan pasti datang, atau acara kawinan kami datang. Cuma kalau untuk keluar di rumah, kalau maksudnya tuh kalau yang nggak ada kepentingan aku nggak. Cuma tetap kita tegur sapa, misalnya tuh orang sini, siapa? Kayak misalnya mampir dulu, kayak maksudnya kayak gitu, bukan aku yang nyari-nyari teman nggak. Aku memang dari dulu memang nggak suka. Masa aku suka dunia aku sendiri lah. Kalau teman datang silahkan, cuma kalau aku nggak. Nah, menurut Pian ada perubahan dari dulu dan sekarang itu perubahan budaya atau gimana gitu di sini? kalau untuk saat ini sih lumayan perubahannya. Hampir 100% ada kemajuan. Pertama kemajuan budaya, kedua kemajuan pendapatan. Nah, ibu-ibu yang pada dulunya masih bodoh-bodoh lumayan pintar-pintar. Dikasihkan mereka ilmu, dikasih pelatihan, dikasih pembelajaran, dikasih modal dari dinas ke dinas, dari pemerintah kota, dari pemerintah di atas. Nah, alhamdulillah lumayan. Sekarang kan udah ada fashion show, sudah ada. Kemarin ada pameran-pameran di sini itu. Maksudnya Sasirangan ini sudah mendunia hampir. Mengenalkan banget kan Kalimantan Selatan punya khas Sasirangan. Akhirnya kan dikenal ke seluruh dunia. Makanya kan bikin fashion show, karnaval, yang dari campur-campuran ada yang sampah-sampah tuh baju pada Sasirangannya. Keliling sampai sini, aku lihat kemarin tuh jalan. Menurut Ibu, apa yang membuat warga kampung ini tetap rukun meskipun banyak perubahannya? Ya kembali ke diri mereka masing-masing lah. Istilahnya kan kalau kita perubahan budaya nggak berubah sifat kita, kan? Budaya boleh berkembang, tapi kita tetapkan berbuat baik kepada sesama. Yang penting kan kita silaturahmi jangan putus. Mereka pun tetap seperti biasa. Nah, harapan Ibu untuk kampung Sasirangan ini di masa depan apa Bu? Ya kalau bisa lebih berkembang lagi lah, lebih maju lagi, lebih dikenal. Hampir kan untuk saat ini kan mungkin masih di luar daerah, luar provinsi. Kalau bisa keluar sampai keluar negeri. Nah, kampung Sasirangan BNI, Kampung Bahari, Jalan Seberang Masjid, RT 5, RT 6, RT 4. Nah, masuknya kan masih kampung Sasirangan di sini. Maksudnya mendunia lah kampung kami ini kan induk pertama kali berdiri kan di sini dari tahun 87 yang aku ingat loh. Itu pun aku masih belum sekolah, mungkin umur masih 6 tahun itu. Cuma aku sudah paham, Sasirangan, kayak gini lah. Cuma kan maksud aku masih belum mengerti lah. Orang umur segitu, umur 6 tahun bayangin. Karena aku kan memang sekolah muda, Bang. 5 tahun setengah udah sekolah kelas 1. Makanya aku bingung kemarin tuh. Entah dimudain, entah aku kada tahu lah. Cuma aku sudah bisa membaca waktu itu. Nah, memang kan orang Bahari itu kan mungkin bakatnya bakat alam. Nah, alhamdulillah. Nah, apa pesan Ibu untuk anak-anak muda di kampung ini supaya tetap bangga dengan kampungnya?
Kalau pesan aku sih ya kalau bisa sih ya kurang-kurangin nongkrong-nongkrong yang gak karuan. Ya kalau bisa sih berbuat kebaikan, hindari yang begituan lah, hindari. Kamu paham aja, tak aku nggak usah ngurain kalau itu. Cuman kan kembali ke diri mereka masing-masing. Yang penting kan kami sudah berusaha semaksimal mungkin memberi dukungan moral, memberi dukungan kalau bisa ada biaya kami beri. Nah, terkadang kan ditraktir kalau makan, kadang kalau ada acara Agustusan kami kasih baju. Nah, biar membangun jiwa mereka tuh bahwa kita nih bersosialisasi ini maksudnya ada manfaatnya. Nah, cuma kan kembali ya ke diri mereka, kita pun kadang bersaudara nggak bisa kan. Maksudnya kamu harus kayak aku, harus pinter, harus sukses, nggak bisa. Kan kamu, aku. Yang penting kan aku sudah ngasih tahu bahwa ini memang yang benar kayak gini, yang salah kayak gini, tergantung di merekanya. Pokoknya sih aku kan Kampung Sasirangan tuh bagus semua, positif, yang terbaik penting ditampilkan. Cuma kan manusia ini kan kalau yang bagian keras nggak bisa. Cuma kan kita pelan-pelan. Kegiatan sosial seperti kerja bakti, arisan, pengajian, dan gotong royong masih rutin dilakukan. Kegiatan ini membuat hubungan antar warga semakin dekat. Masyarakat juga terbuka terhadap pendatang atau pedagang baru. Mereka tidak membeda-bedakan orang dari luar selama mereka ikut menjaga ketertiban warga. Walaupun zaman sudah modern, warga tetap bangga dengan budaya Sasirangan. Mereka berharap anak muda tidak melupakan tradisi ini. Perubahan gaya hidup dianggap hal wajar, tapi budaya lokal harus tetap dijaga sebagai ciri khas Kampung Sasirangan. Secara umum, kehidupan sosial di Kampung Sasirangan menunjukkan bahwa masyarakatnya memiliki kebersamaan yang kuat, saling menghormati, dan menjaga keharmonisan. Mereka bukan hanya memperjualbelikan kain, tetapi juga melestarikan budaya dan menjaga identitas Kampung Sasirangan sebagai warisan yang harus dijaga dan dibanggakan. Kampung Sasirangan mengajarkan kita bahwa kain bukan hanya selembar bahan, ia adalah simbol identitas, jembatan sosial, dan cermin dinamika masyarakat. Dalam setiap simpul kain Sasirangan terdapat simpul interaksi manusia tentang bagaimana kita memandang orang lain, menerima perbedaan, dan menjadikan budaya sebagai alat pemersatu. Kampung Sasirangan bukan hanya destinasi wisata, tetapi gambaran nyata bagaimana masyarakat membangun harmoni di tengah perubahan sosial. Sasirangan bukan sekedar kain, ia adalah cerita tentang kita, manusia, dan kehidupan sosial yang terus berkembang.